Cik, dua, tiga. Dah, mulai no! Sana basuh balik Joyong atau Buzari yang tagi budak sarenge di Port Bunga. Hari ko sana yang berkunjung ke Tampe keripik balado. Kalau di Padang ko mungkin yang paling lama keripik balado ampe kali tujuh, dan di sebelah yang lado ibu ko pengolah ibu Tenten, lebih dikenal orang kan iya nak bu. Iya. Nah, Bu Tenten cerita sebetulnya keripik balado kini kan banyak tuh yang menjual keripik balado di Padang atau di Sumatera Barat. Keripik balado sampai kali tujuh kok kabarnya ini termasuk yang lama eksis di Kota Padang, betul tak Bu? Iya. Sekitar tahun berapa Bu? Sekitar tahun 70-an. Tahun 70 lado keripik balado sampai kali tujuh. Apa kok sampai kali tujuh namanya Bu? Nah, sampai kali tujuh tuh kecil yang mandiriannya kok. Ya. Ibu Elizabeth. Ibu Elizabeth. Satu minggu ada 7 hari. Satu bulan Ada sampai minggu. Sampai minggu. Satu minggu 7 hari. Oh, sampai minggu 7 hari. Jadinya bakar rajo tari ndak ada tutup do. Jadi toko ko dari dulu dari tahun 70-an sampai sekarang ko buka tari. Mau hari Minggu, mau hari raya apa, mau hari Lebaran, mau hari libur, Natal, tetapnya mau buka Imlek, gitu. Buka tari. Dan sampai kini model 7. Model itu. Hari Minggu buka aja tari. Buka, Lebaran buka. Apalagi ya Lebaran yo. Artinya kalau kawan-kawan orang di sana kita nih mencari makanan keripik atau yang lain, itu artinya tidak terhalang di hari Minggu atau hari libur. Enggak, buka Mereka taruh. bisa akses sekali. Nah, dari tahun 70 kinilah tahun 2022, arti perjalanan panjang. Kok bisa bertahan mereka kok. Usaha kok. Kan orang kadang-kadang 5 tahun ini lah mati saya kan. Apa strategi untuk bertahan serupa itu di keripik balado kok? Ini bisa bertahan kalau misalnya kan kalau keripiknya macet atau gimana, kita kan bisa cari alternatif lain ya. Iya. Misalnya atau kalau sekarang nih kita online atau gimana. Kalau dulu kita masarkan ke pasar-pasar atau ke toko-toko, kita punya titik juga ke Oh, toko. dulu itu di pasaran ke pasar gitu Pasar ya. Kelintas tahun-tahun 70, 80, 90 tuh masih ada lintas ya. Iya, di lintas dulu deket banyak tempat orang teman bus-bus. jual sinan gitu. Banyak orang menjual. Oh, seperti itu dulu sistemnya. Iya. Kemudian meningkat baru seperti kok kini. Kini lah mulai online loh. Lah mulai online loh. Nah, masa pandemi yang 2 tahun, keripik balado sampai kali tujuh. Babak belur. Nah, cerita seperti apa babak belur ya? Babak belur ya. Awal mulai pandemi ya, itu kan stok barang awak banyak tuh. Orang nitip. Pas pandemi nggak ada yang tamu, nggak ada ya, pariwisata nggak ada, semua tidak ada, ketutup, semua jalan ditutup, nggak ada. Ya. Kalau orang Padang kok Bali berala untuknya makan ciknya, peliangnya kan. Harapannya kan dari wisata ya? Ayo, dari wisata ataupun dari tamu-tamu ya, misalnya yang datang berkunjung ke Sumatera Barat. Iya. Aiko nggak dodo. Nah, kita buang barang tuh puluhan juta, barangnya rusak, expired. Oh, dibuang itu? Ya dibuang lah. Itu puluhan juta ya? Ya, nggak mungkin kita kasih orang kan, sudah expired, sudah rusak. Nah, dengan karyawan? Karyawan terpaksa disusutkan. Dari 48 menjadi 8 balai. Dari 48 karyawan, 8 balik. Iya. Nah, itu kabarnya keripiknya wak goreng surang ya? Iya, bawa goreng surang. Goreng surang, dan itu minyaknya? Minyaknya awak pakai minyak kelapa asli. Oke. Sudah tuh kalau lado gili yang surang, awak nak beli pasar tuh gili surang. Terus itu supaya fresh, bagus. tidak berpengaruh ke harga? Lebih mahal atau Sebenarnya lebih mahal lah kalau kita ini ya. produksinya kayak minyak kelapa? Minyak kelapa kita apa. pakai minyak kelapa. Nah, itu kan artinya bahan produksinya kan mahal. Iya. Nah, berarti harga pun sebenarnya terjangkau enggak? Harga terjangkau. Kalau harga saya Bisa bersaing? di bawah mereka, harga saya bersaing saya. Oh, malah di bawah mereka? Iya. Walaupun sebetulnya dari produksi kayak minyak kelapa, itu kan mahal tuh. Iya. Tapi tetap, bisa. Ya tetap kita kan jaga mutu. Untung sekete, tetapi banyak penjualan. Nah, ikut strategi sana. Padialah banyak penjualan sana. Untung sekitar masalah. Yang penting penjualanku banyak. Penjualan banyak, terus mutu kita harus jaga. Mutu jago Mau tadi. dijaga. Nah, itu kelebihan yang di sana. Jadi kalau misalnya kita mau untung mutunya tidak bagus ya sama aja. Besok orang tidak balik lah itu. Nah, itu agak menarik
Ambo bertanya ke Bu Tenten. Kenapa di Padang kok pengusaha keripik balado itu dari etnis Tionghoa? Agak menarik kok. Kenapa? Apakah memang racikan tangan orang Tionghoa kok lebih enak dibanding orang pribumi atau apa sih? Sebenarnya ya kalau prinsip orang Tionghoa itu dia jaga mutu. Jaga mutu. Jaga mutu. Biarpun harga tuh Naik. dia tetap pakai barang yang Walaupun bahan berkualitas. pokoknya ini naik, tapi tetap pakai barang yang berkualitas ya. Nah, itu yang dijago. Tapi apakah memang keripik balado kok menjadi budaya tersendiri? Lo di etnis Tionghoa sehingga banyak mengalir kan, wacalik kan banyak Tionghoa tuh ya. Kalau di Padang, tapi orang Minang pun banyak sekarang. Banyak ya. Banyak ya. Kalau di Bukit Tinggi itu rata-rata orang Wak. Oh iyalah, orang Wak sadola. Orang Wak sadola Bukit Tinggi. Kalau Teten, Bu Teten sebenarnya? Sekarik-sekarik kok. Sekarik ya. Sekarik Cina, Jadi, sekarik Melayu. Sekarik Cina, sekarik Melayu. Melayunya di Pasisia. Ya. Jadi di sana beliau sebetulnya orang ada darah Minangnya, Melayunya, Melayu, ya. dan ada darah Tionghoanya di sana. Dan Labaraton Bu Tenten yang mengelola. Kalau awak Kerajo Siko baru 5 tahun gua lah. Baru 5 tahun ya. Usahaku dari Keluarga. Ibu Elizabeth. Masih ada kaitan keluarga. Bu Tenten. Iya, kakak awak, menantu ibuku. Menantu. Kemudian kalau awak ya ada orang luar. Tapi masih ada buang hati buahnya karena kakak beliau yang iya, orang luar. Menantu kakak beliau yang punya usaha kok, dan ikolah baru. Iya. Dan 5 tahun di Siko. Alah 5 tahun. Kini bab perkembangannya Bu Tenten kan lah pokok lah pandemi lah mulai mereda. Bab perkembangannya mulai naiknya atau Kalau sekarang ya mulai dari Desember kemarin kan sudah tidak ada level-level lagi, sudah tidak ada skat-skat. Alhamdulillah sudah mulai meningkat. Tapi full yang kayak sebelum pandemi masih belum. Tapi setengah atau sudah mulai 3/4 sudah mulai oke lah. Sudah mulai oke ya. Artinya lah penjualan lah mulai ada peningkatan. Berarti lah mulai bisa dia sudah penambah karyawan alun lain dong. Dimaksimalkan anado dulu dah. Ado bertambah ke petang 2 orang. Nah, apa yang menjadi kelebihan dari keripik balado sampai kali 7 dibanding yang keripik balado lain? Kira-kira apa yang bisa keripik balado sampai kali 7 itu lebih lama atau lebih apa yang menarik sebetulnya di sampai kali 7? Kalau lama semua keripik lama. Cuma kalau awak ya, kalau awak lado gilin surang ya kan. Kalau lado kina surang. Kalau tuh awak masaknya surang. Oh, produksi surang. Awak jual surang. Jual surang. Jadi harga bisa ditekan. Itu khusus keripik balado saja? Ya, keripik balado, terus kita ada keripik cancangnya, terus kita ada ya kalau sekarang kita yang ini ya yang diminati keripik balado pakai kacang tipis. Kalau untuk orang yang kayak endak gigi bisa juga makan keripik balado pakai kacang gitu. Pakai kacang yo. Oh gitu. Jadi perlu inovasi sebenarnya dari pilihan-pilihan varian-varian Iya. Nah, berarti kan ada juga orang yang menumpang produk kawa. Lai, UKM banyak. UKM banyak ya. UKM yang sama kita pun banyak. Kayak Raki, Macu, terus kita ya banyak ada keripik steak kue bawang, sagun bakar banyak. Jadi secara tidak langsung sebetulnya keripik balado sampai kali 7 kok membantu UKM. Iya, kita bantu UKM. UKM untuk berdagang pulau di Siko. Cuma kita minta syaratnya kualitasnya dijaga, jangan kualitasnya amburadul, ya malulah. Barang-barang laku tuh mulai menurunkan kualitasnya. Kita kan gini ya, John, kita mau orang belanja bukan sekali, berulang kali. Jadi orang belanja itu kita maunya gini, hari ini orang belanja, ntar orang coba, besok kita mau orangnya berbalik. Ya pasti. Ya. Kualitas kita harus ini kan mutunya juga, mutu keripiknya juga harus bagus, harus fresh, rasanya juga. Kalau menurut selera kita bukan mau gimana ya, bukan menurut selera kita, menurut selera pembeli kita ikutin. Nih gaya pembeli orang seperti apa seleranya. Ya. Kita nggak bisa, ini kita ada level pedas, nggak bisa. Kalau kita keripik
kita yang senyaman mungkin orang makan. Oh, enggak ada yang level-level pedas. Enggak, soalnya gini, enggak mungkin lah. Sekarang awak lagi nonton TV kok. Awak lagi nonton TV kok. Awak kemakan wah. Keripik kan mau nyaman ya. Ya. Terus kita yang pedas baru sagigi 2 gigi awak lah mencari air kok. Nama luluangnya. Jadi bila kan nonton TV awak lah mengangu mulut awak kok kan. Iya, Jadi kita senyamannya. Ambo pun orang heran. menikmati orang Iya, makan. Ambo pun heran kok banyak kini anak muda suka yang level 1, 2, 3 sampai sudah tuh meluluang padeh-padeh saja. Sudah tuh menjadi sekimahnya salam bola lari lo ke masjid. Nah sebetulnya yang keripik balado tuh lado standarnya. Standarnya. Yang artinya padehnya lama gitu kan. Ini Jadi, masih nyaman lah gitu kan. Orang nyaman makan kayak kita ya. Kita coba sendiri, kita nyaman nggak makan? Kalau kita lagi nonton TV, kita makan, nyaman, ya kan? Ya. Nah, kamu dapat kabar keripik balado sampai kali 7 juga memproduksi santan. Iya, Nah, itu seperti apa cerita, Teh? santan Itu lah lama aja tuh. dari tahun 80-an sampai sekarang. Dari 80-an. Jadi Ya. santan tuh memproduksi santan surang, kemudian dipasarkan. Ya, Itu lado pasarnya, entah. sudah ada di rumah makan, toko-toko kue yang biasa Itu mesen bisa kue produksi Ambon berapa ya. kilo sehari untuk santan? Waduh, itu banyak. Kalau kelapa yang per hari itu habis 1.500 atau 2.000 butir kelapa tiap hari. 2.000 butir kelapa setiap hari itu yang disebar untuk wilayah Padang saja. Wilayah Padang. Wilayah Padang. Lapor nasi, lapor nasi, Oke. toko-toko kue. Jadi pagi itu lah bantan. Pagi lah. Bantan santan tuh ya. Alah, jam 7 lah sudah jalan mah. Jalan jadi bara di Orang Peras tuh. Kerajo di situ pagi mereka udah datang kalau yang Santan. untuk santan udah datang. Itu berarti setengah hari mereka udah pulang. Nah, kalau santan kok ada enggak pelanggan yang dari luar kota? Misalnya datang main kemari, nyucali apa? Bisa nggak Kalau seperti itu? biasanya tuh mamanya Bapak Audi. Oh, Itu terus beli santan tuh udah beku dia bawa ke Jakarta. oh gitu. Terus Pak dia Audi terus wakil itu. gubernur nih. Iya. Mamanya. Jadi Mamanya. santannya dibekukan bawa ke Jakarta gitu. Iya, santan itu semua kita kan kalau misalnya pagi itu yang fresh semuanya. Terus kalau apa kan kita bekukan. Iya, iya. Maksudnya kita simpan di freezer. Oh, bisa ya seperti Oh itu. bisa, itu kan untuk rendang. Biasa rendang lebih bagus minyaknya itu. Nah, apakah melayani enggak yang seperti kok? Ada orang dari Jakarta misalnya. Kami butuh kan itu ke online kok biasanya. Kami butuh iko mungkin sepaket 500.000 lah minta paket kirim ke Jakarta. Bisa seperti itu? Bisa. Kita yang ngirimkan. Ya kita kirim, kalau udara kita bergabung sama REK. Kalau darat kita bergabung sama Indakargo. Oke. Indakargo, terus kadang kita ada pakai juga Sataka. Jadi intinya kenyamanan pelanggan mau cara apa silahkan pesan Ya. dan Mereka mau kirim pakai apa, Iya. saya akan cari. misalnya walaupun pelanggan itu dari luar kota sendiri mungkin via telepon mungkin pesan paket sekian gitu Iya. dikirim bisa ya, Bu, ya? Biasa kita kalau paket kayak tadi ada ibu dari Polda pesan paket 300 kirimkan ke Jakarta. Nah, kita fotokan nanti dia transfer uangnya. Oke. Artinya memang harus kreatif mencari peluang untuk baik kok tambah maju ya. Iya. Nah, kemudahan pelanggan yang datang artinya ada diskon nggak sih kalau banyak di Siko? Kalau kita Ada lah, sebetulnya. biasanya kalau tamu Bonus. kalau yang belanja sih paling kita kasih bonus. Tapi kalau yang bawanya tentu ada. Ada lah. Oh, nama bawa dapet lu di sana. Oh iyalah, Jadi di sana misalnya taksinya bawa nih. Misalnya taksi kita kan kalau ini mungkin sudah umum orang Iya, udah belak-belakan aja kan. Misalnya nih ada taksi Bluebird atau ada Gokar atau Maxim bawa, dia bawa tamu. Kita kasih. Jadi di sana Kita kasih fee-nya, kita kasih minum, dia terserah mau minum apa. Jadi di kulkas yang 2 itu yang disiapkan itu untuk supir yang bawa tamu. Jadi di Terserah dia sana mau minum jadi di berapa sana banyak. kalau datang kamari dan bawa tamu banyak-banyak dapat fee dari Bu Tenten kok di sana bisa minum gratis sih kok. Gitu Minum ya. gratis ya, kita kasih fee-nya juga. Itu menjadi menarik dan itu salah satu Dan strategi. juga kita kasih kupon lagi. Kupon kopo teh. Kayak misalnya Gokar nih bawa nih. Tapi pembeliannya misalnya orang belanja ini 150 ke atas ya.
Nah, baru kita kasih kupon, satu kupon 25.000. Itu boleh mereka kumpulkan, boleh Voucher Mbak ya. Bentuk voucher. Itu khusus untuk yang bawa tamu, misalnya Gokar, Maxim, terus travel. Iya. Di samping kita kasih fee, kita kasih kuponnya. Nah, itu mungkin salah satu strategi cara memasarkan. Ya. Dia boleh tukar, dia boleh kumpulkan pas lebaran, boleh dia tukar. Ataupun pas dia kepepet uang, Bu tukar Bu, oke kita tukar, satu kupon 25.000. Sudah cukup lama Dun Sanak bertahan dari tahun 70-an sampai 2022 dan Iko tentu kunci dari keberhasilan dari keripik balado sampai ke 7 Eko itu mempertahankan mutu, kualitas. Mutu, kualitas, dan juga karyawannya juga ya. Kabarnya karyawannya ada yang lah turun-temurun sampai di situ ya. Orang tuanya kerja di situ, kemudian anaknya masih kerja di situ. Rata-rata karyawan di sini lama-lama sudah ada yang 40 tahun, 30 tahun. Ada yang sudah 25 tahun, rata-rata yang di dalam itu sudah lama semuanya. Yang kita habiskan kemarin tuh yang baru masuk. Nggak mungkin yang lama kita buang. Iya. Yang lama kan pas waktu merintis kita kan sama mereka. Atau mereka lebih mengerti gimana jiwa bosnya ya. Iya. Oke. Lah, Dun Sanak, bagi Dun Sanak di luar kota, di luar Sumatera Barat, kalau berkunjung Kota Padang, jangan lupa mampir ke keripik balado ampe kali 7, tampaknya di belakang Olo Duo nomor 22. Kalau Dun Sanak dari McD itu belok masuk ke dalam gang, di sini ada plangnya keripik balado ampe kali 7. Dan tentunya kita harus mensupport usaha-usaha seperti agar perekonomian Sumatera Barat dan terutama Kota Padang semakin meningkat. Karena bagaimanapun ternyata keripik balado punya toko punya lo artinya mendukung UKM yang ada, para pekerja-pekerja tentunya nak. UMKM ya tentu mereka terbantu, biasanya kita ambil yang dari rumahan ya. Dari rumah. Itu kan kadang membantu usaha keluarga mereka juga. Betul. Nah, Dun Sanak jangan lupa berkunjung ke keripik balado sampai kali 7 dan Bu Tenten sebagai pengelola lah masuk di potmu. Kita tunggu tokoh inspiratif lainnya. Lah Sanak. Cik 2 3. Lah, habis Sanak. Lah. No, lebih.